Assalamualaikum Scorpio. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini saya readingkan untuk hubungan ya, khusus hubungan, dan yang saya tarik tentang energinya Scorpio sendiri begitu. Dan nanti saya readingkan tentang yang membuatmu menarik di mata dia itu apa gitu ya. Otomatis kan kelebihannya gitu kan ya, itu istilahnya yang ada di dirinya Scorpio, atau mungkin ada masuk karakternya juga gitu kan ya. Itu nanti saya reading tentang hal itu. Dan ini adalah general reading dan timeless ya. Kalau kalian buka kapan aja readingan ini, kalau memang resonate untuk kalian, ini readingan untuk kalian. Kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Itu dan oke, di sini saya langsung readingkan aja biar cepat kalian mendapatkan hasil reading juga gitu kan ya, meskipun di sini general untuk umum ya. Kalau misalkan ini resonate kan ya, ini readingan untuk kalian gitu kan ya. Oke, ini kartu yang muncul di energinya Scorpio ini ada unrequited love di sini ya. Otomatis dia melihat si Scorpio ini kalau di dalam hubungan ini kayak seperti apa ya, nggak mudah ya istilahnya. Harus penuh dengan perjuangan kalau ingin mendapatkan Scorpio gitu ya. Itu istilahnya Scorpio itu nggak mudah jatuh cinta gitu ya. Istilahnya meskipun di perasaannya itu sensitif, akan tetapi dia kalau misalkan memberikan cinta itu nggak semurah ya, nggak semurah itu gitu ya, nggak semudah itu, nggak semudah seperti orang-orang yang lain gitu. Istilahnya kayak mungkin bisa dibilang jual mahal gitu ya, kan tetapi itu sebenarnya untuk melindungi Scorpio sendiri sih, agar istilahnya bisa menjaga diri gitu ya, bisa apa ya, bisa agar orang-orang tidak memperlakukan Scorpio dengan seenaknya gitu. Itu makanya di sini kayak si Scorpio itu orang yang nggak mudah jatuh cinta gitu. Makanya kalau ingin mendapatkan si Scorpio ya harus dengan perjuangan keras gitu ya, harus dengan perjuangan keras gitu. Istilahnya harus benar-benar apa ya, nyampe ke dasar hatinya gitu ya, biar bisa luluh dulu gitu. Karena si Scorpio kan istilahnya orang dari energi saya tarik semua ini ya, belum saya readingkan semua, tapi energinya kan orangnya yang orang yang mandiri gitu ya. Orang yang mandiri itu biasanya ego ya, egonya tinggi ya, egoisnya tinggi, akan tetapi itu untuk melindungi diri juga sebenarnya gitu ya. Itu, dan si Scorpio seperti itu orangnya ya, nggak mudah untuk didapat gitu orangnya gitu, dan nggak mudah untuk jatuh cinta juga gitu ya. Itu istilahnya orangnya seperti itu. Makanya di sini kalau kalian Scorpio yang cewek itu modal kalian ya, karena perempuan itu kan haknya dikejar bukan mengejar gitu. Itu jadi kayak biasanya seorang laki-laki itu akan justru tertarik di situ, tertarik di kecuekannya Scorpio gitu ya, tertarik di istilahnya kayak ada apa ya, ada hal yang tidak mudah untuk diambil dari laki-laki itu karena hal tersebut, dan itu mungkin menjadikan tantangan seorang laki-laki. Dan kalau memang sudah bisa mendapatkan, otomatis sudah bisa masuk ke dalam perasaannya si Scorpio secara dalam gitu ya. Itu kalau saya lihatnya seperti itu sih. Jadi kayak apa ya, karena Scorpio sebagian besar egoisnya tinggi gitu ya. Itu, dan di sini mungkin si Scorpio perempuan kali ya, yang feminin kali, yang mempunyai energi di sini begitu. Kalau kalian maskulin juga bisa juga ya, tergantung energi kalian juga sih. Cuman kalau di unrequited love ini biasanya cewek Scorpio itu susah untuk didapat gitu ya. Itu untuk menjaga diri sebenarnya ya, agar tidak dipermainkan terus gitu. Hanya seperti itu. Dan kemudian di sini ada calling in your soulmate.
si Scorpio ini banyak doa ya, mungkin agamanya bagus ya, untuk keyakinan ke Tuhan itu bagus. Jadi semuanya apa ya, komunikasinya itu selalu kepada Tuhan gitu ya. Itu istilahnya harapan-harapan, doa-doa si Scorpio itu selalu dia panjatkan gitu ya, ke Tuhan. Keinginan-keinginan semua itu, harapan itu dia panjatkan ke Tuhan. Makanya di sini istilahnya yang ingin dicapai ke depan itu, kalau kayak apa ya, misalkan kayak disakiti orang gitu ya, si Scorpio nggak ingin membalas secara langsung gitu, tetapi malah justru mohon kepada Tuhan untuk memberikan keadilan ke orang yang tidak memberikan kebaikan untuk Scorpio gitu, dan itu malah justru terbalaskan gitu ya, justru apa ya, Allah memberikan balasan secepat itu gitu, energinya Scorpio seperti itu. Jadi makanya harus hati-hati ya kalau misalkan kalian yang mengikuti dengan ini selain Scorpio ya, itu karena kayak ucapan Scorpio itu selalu kebanyakan menjadi kenyataan gitu. Itu karena di perasaan dia, hatinya dia itu tertujunya hanya ke Allah ya, ke Tuhan gitu. Makanya di sini istilahnya apapun yang dilakukan orang-orang di luaran sana, misalkan memberikan energi yang nggak baik, menyakiti atau memberikan apa ya, segala sesuatu yang Scorpio menjadi sakit hati, itu justru Scorpio langsung berpasrah menyerahkan kepada Tuhan, dan biasanya sebagian besar Tuhan langsung memberikan mengabulkan doa-doa Scorpio ya, untuk memberikan balasan ke orang tersebut gitu. Itu sih, jadi kayak harapan dan keinginan si Scorpio ini selalu terwujud begitu ya. Itu kayak ucapan-ucapannya itu selalu apa ya, menjadi kenyataan gitu ya. Itu karena istilahnya di setiap waktu itu selalu terjalin komunikasi dengan Tuhan. Makanya itu yang kayak menjadikan apa ya, perlindungan dari Tuhan itu penuh gitu ya, menjadikan untuk Scorpio itu sepenuhnya yakin ke Tuhan gitu ya. Itu, dan biasanya dengan doa-doa si Scorpio, harapan-harapan banyak terwujud gitu, menjadi kenyataan gitu ya. Itu, dan kemudian di sini itu tadi ya, istilahnya itu kelebihannya juga ya, otomatis si dianya sudah melihat itu gitu, sudah tahu tentang Scorpio, tentang hal itu gitu ya. Itu, dan mungkin agamanya juga bagus gitu. Kalau agamanya bagus itu kan biasanya langsung muncul dari inner beauty ya, otomatis kan langsung ke auranya positif gitu. Jadi kayak istilahnya itu karena kekuatan doa di Scorpio biasanya seperti itu, dan itu sudah dilihat oleh si dianya gitu ya, kenapa dia tertarik ke Scorpio, karena itu inner beauty-nya kali ya itu. Dan kemudian di sini ada trust, ini si Scorpio juga yakin, otomatis keyakinan ini kan masuk ke calling in your soulmate juga ya tadi ya. Jadi kayak keyakinan ini benar-benar yakin ke Tuhan, apapun dipasrahkan ke Tuhan gitu. Itu makanya di setiap perjalanan kehidupan Scorpio selalu terlindungi gitu ya, selalu apa ya, misalkan ada kejahatan-kejahatan itu selalu terlindungi gitu ya, istilahnya dilindungi oleh Tuhan gitu kan ya. Itu, dan istilahnya dengan trust, dengan keyakinan yang kuat, mempunyai keyakinan yang kuat ya, mungkin dari segi religinya juga, atau mungkin istilahnya di sini trust itu kan kepercayaan juga ya, otomatis si Scorpio bisa dipercaya orangnya gitu, orang yang bisa dipercaya gitu ya, amanah orangnya gitu. Dan kemudian di sini ada let your friend help you. Scorpio suka membantu, suka menolong teman-temannya gitu ya, suka membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari Scorpio gitu. Itu si Scorpio itu suka menolong teman-temannya ya. Itu, kalau misalkan sama teman-temannya yang mempunyai energi yang sama, otomatis di sini dalam pertemanan itu saling membantu satu sama lain gitu.
Itu si Scorpio seperti itu memberikan energinya ya gitu. Kalau misalkan temennya nggak memberikan energi yang sefrekuensi, biasanya si Scorpio lebih baik sendiri gitu ya, lebih baik menghindar gitu. Jadi kayak istilahnya memilih teman yang seimbang gitu, yang seimbang itu kalau saya lihatnya sih Scorpio seperti itu. Dan di pertemanan di sini selalu saling membantu satu sama lain gitu. Dan di sini ada Judicial Love, yang mana di sini si Scorpio mempunyai tujuan ke depan yang jelas ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Scorpio mempunyai ambisi, mempunyai keinginan yang kuat dalam hati gitu ya, dan yakin bisa mencapai itu semua gitu. Itu dan tujuan ke depannya bisa, dia mempunyai prinsip untuk tujuan ke depan harus dicapai dulu gitu. Itu ya, dengan Judicial Love ini kan ada perempuan menarik anak panah kemudian tinggal melepaskan gitu kan ya itu. Dan otomatis mungkin rencana-rencana ini kayak seperti di saat si Scorpio mau merencanakan ke depan atau menginginkan apa yang ingin dicapai Scorpio ke depan bisa menjadi terlaksana, itu cara berstrateginya ya harus tenang dulu, diam dulu gitu ya. Itu baru merencanakan ke depannya lebih baik dan langsung melesatkan mencapai tujuan gitu ya. Itu orangnya seperti itu Scorpio-nya ya. Itu, dan di sini ada Eight of Swords. Kalau di sini ini kan istilahnya matanya ketutup ya, tangannya ketali di belakang, dan pedang-pedangnya ditancapkan di tanah gitu kan, yang otomatis kan kalau pedang kan istilahnya ketajaman pikiran ya. Itu kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan ini si Scorpio lebih ke apa ya, ke mengambil secara hatinya dulu ya, istilahnya mempertanyakan di perasaan dulu, di hati nurani, feeling, intuisi ya. Itu istilahnya untuk mengambil suatu keputusan yang tepat itu si Scorpio membutuhkan ketenangan dan mengambil jawaban dari hati nurani sendiri gitu ya, dari kekuatan atau feeling intuisinya di dalam hati begitu ya. Itu jadi istilahnya di sini bisa membuka tutup mata, melepaskan tali di tangan ini kalau bisa terbebas dari semua permasalahan ini kalau si Scorpio tenang gitu ya, tenang sendiri, kayak menanyakan dalam hati apa yang akan dilakukan begitu, apa keputusan kedepannya itu ditanyakan di feelingnya si Scorpio, intuisinya si Scorpio, baru bisa mencapai apa yang diinginkan Scorpio gitu ya. Itu, dan di sini ada Justice, yang mana untuk si Scorpio ini orang yang adil ya. Itu istilahnya berpikir yang adil gitu ya istilahnya. Kalau ketajaman ya, ketajaman pikiran ini untuk keseimbangan ya, untuk keseimbangan di kehidupan, yang proses kehidupan yang Scorpio alami gitu ya. Itu, dan kalau misalkan di pekerjaan untuk di keadilan gitu ya, itu si Scorpio membutuhkan tentang keadilan itu gitu. Dan bisa kalau misalkan dia yang di karir di keadilan ya, bisa orang yang bisa adil gitu ya, istilahnya bisa memberikan energi keadilan di situ atau keseimbangan gitu lah ya, keseimbangan di situ. Jadi pikirannya itu seimbang gitu. Istilahnya di sini kan otomatis menyeimbangkan pikiran dan memakai perasaan. Jadi istilahnya bisa menyeimbangkan itu sebenarnya untuk si Scorpio ya, menyeimbangkan hati dan pikiran gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya untuk mengambil keputusan itu memakai itu gitu, memakai logika juga gitu ya. Itu jadi nggak istilahnya nggak terlalu baper gitu lah ya. Itu kalau misalkan di hubungan kan si dianya ini susah didapat ya, otomatis kan logikanya yang main gitu ya, dan perasaan mungkin agak di belakangkan gitu ya. Itu kalau misalkan istilahnya
di sini untuk mencapai segala sesuatu. Kalau memang dia ingin mencapai beneran, ya logika yang dimainkan gitu. Kalau di hubungan menginginkan untuk memberikan energi perasaan, ya perasaan yang main gitu ya. Itu jadi bisa menyesuaikan apa yang harus didahulukan untuk mengambil suatu keputusan di kehidupan Scorpio gitu. Dan kemudian di sini ada Six of Wands. Scorpio selalu mempunyai tekad bulat ya. Itu istilahnya planningnya, rencananya ini selalu benar-benar mempunyai tekad bulat, atau kayak rencana atau planning ini sudah benar-benar disusun dengan rapi gitu ya, untuk bisa diwujudkan gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Kalau diberi pekerjaan, diberi istilahnya misalkan berkarir di bidang pemerintahan gitu ya, yang membutuhkan kefokusan gitu, otomatis dia bisa fokus, bisa mengerjakan semua gitu ya. Istilahnya nggak main-main untuk melakukan pekerjaannya gitu ya, nggak nengok kanan kiri gitu. Yang penting istilahnya pekerjaan selesai dulu, baru dia misalkan mau hiburan ya hiburan, misal mau main-main gitu, orangnya seperti itu ya. Itu dan fokus kalau diberikan pekerjaan gitu ya, fokus di karir ya. Kalau misalkan mencapai keuangan, ya dia fokus di keuangan tersebut gitu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year ya. Ya, ini di perputaran roda kehidupan si Scorpio itu selalu ada keberuntungan gitu ya, selalu beruntung orangnya gitu. Dengan perputaran roda ini kan ada bintang juga ya. Itu dengan perputaran roda kehidupan itu untuk si Scorpio selalu ada keberuntungan gitu. Itu entah dari mana gitu ya, itu pasti selalu ada keberuntungan orangnya ya. Itu baik dari pentakel, dari segi keuangannya ya, dari segi cupnya, dari segi kebahagiaannya gitu, dari segi pemikiran juga di sini ya ada SWOT dan Wand, dari segi untuk merencanakan juga gitu ya. Semuanya itu terkendali di energinya Scorpio sendiri, dan selalu mendapatkan keberuntungan gitu ya. Itu jadi kayak apa yang didapat di sini ya, itu si Scorpio sering mendapatkan itu begitu ya, tanpa disadari mungkin ya, istilahnya gitu. Itu jadi kayak apa ya, orang yang dengan keberuntungan ini kan otomatis biasanya ya dengan kefokusan dia sendiri ya, dengan strategi yang jitu, dengan pikiran yang pintar, bisa menyeimbangkan semuanya, dengan memakai hati juga. Itu makanya di sini tentang karir, keuangan, bisnis, usaha, tentang kebahagiaan perasaan bisa dicapai juga. Ini faktor luck juga gitu ya, faktor keberuntungan juga di energinya si Scorpio gitu ya. Itu faktor keberuntungan atau faktor luck selalu menyertai si Scorpio sih ya, terutama di dalam 1 tahun ini ke depannya gitu, atau dalam setahun ke depannya, setahun ini ke depan gitu tuh. Faktor lucknya di Scorpio ini mungkin lagi mulai istilahnya, selalu ada keberuntungan di sini ya. Faktor lucknya itu ada di Scorpio gitu. Itu jadi kayak istilahnya perputaran roda kehidupan ini selalu ada keberuntungan untuk Scorpio gitu ya, entah dari mana itu gitu. Itu sih, jadi kayak apapun yang diinginkan Scorpio sebagian besar bisa terrealisasi. Di sini ada King of Wands ya, bisa terrealisasi apa yang direncanakan, yang diinginkan, semua permasalahan bisa terselesaikan gitu ya, dan bisa terrealisasi semua gitu ya. Itu jadi kayak apa ya, si Scorpio pintar sih berstrategi ya gitu. Kalau misalkan istilahnya misalkan segi pengeluaran nih ya, pengeluaran itu biasanya prinsip Scorpio itu gini, istilahnya kalau misalkan Scorpio berbagi ya, berbagi ke orang yang membutuhkan gitu, misalkan gitu, si dianya
dengan berbagi misalkan 10.000 nanti berapa jam kemudian atau berapa hari kemudian 100.000 masuk ke kantong dia gitu ya, masuk ke kantong Scorpio. Jadi kayak seperti itu ya, jalan keberuntungannya itu dari situ. Istilahnya memberikan sedekah, memberikan bantuan ke orang lain, pertolongan ke teman-temannya mungkin ya, seperti itu. Prinsip si Scorpio sebagian besar ya itu kadang gini, kalau rezeki kita alirkan otomatis tidak akan mampet di tengah jalan gitu, prinsipnya seperti itu ya. Dan saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang mempunyai zodiak Scorpio, ternyata sebagian besar seperti itu ya, istilahnya suka berbagi gitu ya, meskipun sedikit otomatis kan akan membuka aliran air yang menutup, akan membuka rezeki yang menutup kalau si Scorpio memberikan mungkin sedekah atau memberikan pertolongan ke orang lain gitu, misalkan nggak memakai uang juga mungkin dari kebaikan gitu ya, dari skillnya gitu ya, suka membantu, suka menolong, suka berbagi gitu. Makanya faktor luck ini ada di Scorpio dengan cara seperti itu ya. Kalau di materi ya seperti itu, misalkan kayak memberikan sedekah ke orang mungkin minimal 2.000 yang didapat 10.000 atau bahkan berapa kali lipatnya gitu ya. Itu pun dari manapun dia juga nggak tahu ya, tahu-tahu ada mungkin ada keuangan yang masuk ke dianya gitu ya. Itu jadi kayak pikirannya seperti itu, mempunyai prinsip yang seperti itu tuh kayak tertariknya dari inner beauty-nya sih ya, karena namanya bersedekah itu kan memang memberikan jalan rezeki mengalir yang lebih deras kan gitu ya. Itu jadi caranya seperti itu sih Scorpio-nya, makanya faktor luck-nya ada di dia gitu. Dan keinginan atau tujuan-tujuannya bisa terrealisasi karena dengan cara seperti itu juga gitu ya. Itu dan di sini ada Queen of Pentacle, yang mana ini si Scorpio tujuan atau keinginan yang ingin direalisasikan ini tentang karir, keuangan, bisnis, usaha gitu ya, yang misalkan di keuangan mungkin agar lebih meningkat gimana, kemudian istilahnya bisnis usaha itu bisa berkembang, mempunyai cabang di mana-mana, itu seperti apa caranya, investnya bagaimana gitu ya. Itu faktor manajemennya seperti apa gitu juga. Jadi direncanakan semuanya gitu. Dan kemudian di sini misalkan karir di pemerintahan juga, karirnya mempunyai mempunyai jabatan yang tinggi di karirnya tersebut gitu ya. Itu mungkin kalau di bisnis usaha juga sebagai bos ya, otomatis karena mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri gitu kan ya. Itu dan dia kalau sudah berhubungan dengan karir, keuangan, bisnis usaha ya, dia loyal di situ. Dengan karakter anjing di sini ya, dia benar-benar fokus di situ, fokus untuk mencapai itu, mengembangkan semua hal itu. Jadi bisa benar-benar adanya keberlimpahan, dan biasanya Scorpio banyak keberlimpahan dengan energi seperti itu, dengan cara-cara seperti itu, karena di sini juga Eight of Pentacle itu tadi kan fokus dalam pencapaian ya, fokus dalam pekerjaan juga. Jadi nggak heran kalau si Scorpio banyak yang berhasil gitu ya. Itu jadi istilahnya di sini benar-benar ya, karena konsekuen kalau saya lihatnya dengan karakter anjing ini, dengan kesetiaan kan dengan konsekuen juga kan gitu. Jadi benar-benar si Scorpio bisa mencapai keberlimpahan dari segi bisnis, usaha, karir, keuangan di sini. Dengan apa yang ingin dia capai ya, bisa terrealisasi di sini dengan faktor luck-nya, faktor keberuntungannya, begitu sih ya. Itu karena di roda perputaran selalu ada faktor luck untuk si Scorpio ya. Itu dan wow, bagus sekali energinya gitu. Itu dan kalau saya lihatnya di sini memang dari sini kelihatan, misalkan ini Scorpio yang feminin ya, ini benar-benar ada
istilahnya ada ambisi, tapi ambisi untuk kebaikan sih, ambisi untuk benar-benar mencapai keberhasilan yang ingin dicapai gitu ya. Kalau di sini Scorpio yang maskulin ya, otomatis mempunyai jiwa yang seperti ini gitu ya, jiwa yang benar-benar mempunyai tekad bulat untuk mendapatkan tujuannya gitu ya. Itu sih ya, makanya nggak heran kalau si dianya ini tergila-gila dengan Scorpio gitu ya. Itu ya, istilahnya Scorpio juga nggak mudah untuk didapat juga gitu, otomatis butuh perjuangan juga ya. Kalau misalkan si dianya mungkin biasanya kan Scorpio ingin keseimbangannya, jadi mungkin kalau si Scorpio ini istilahnya sudah berada di fase keberhasilan, kesuksesan, otomatis akan mencari seseorang yang sefrekuensi, seimbang dalam hal tersebut gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya bisa menyeimbangkan dianya ya, yang pasti bisa sefrekuensi lah ya gitu. Itu baru bisa dia memberikan cinta berbalas ya, bukan cinta tak berbalas gitu. Itu orangnya seperti itu ya. Oke, itu energinya si Scorpio yang menarik di mata dia ya itu. Dan ini untuk kalian Scorpio yang mengikuti readingan ini, kalau memang ini energi kalian ya, mungkin nggak semuanya tapi mungkin sebagian besar atau sebagian kecil ada ya, ini resonate untuk kalian gitu ya. Kalau nggak semuanya berarti ini bukan energi kalian gitu. Dan kemudian untuk kalian yang selain Scorpio mengikuti readingan ini, kalau kalian melihat Scorpio yang seperti ini gitu ya, kelebihannya seperti ini ya, ini resonate untuk kalian ya, karena kalian tertarik ke Scorpio karena ini gitu kan. Tapi kalau enggak berarti ini readingan bukan untuk kalian ya, untuk zodiak selain Scorpio yang melihat energi ini gitu. Oke, ya itu untuk readingan general ya. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri dan bisa kita readingkan gitu ya. Dan saya rasa ini cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum Scorpio, bye.